Kesepian adalah penyakit baru yang menjangkit anak muda sampai lansia modern ini. Dan tahukah kalian bahwa kesepian itu sama bahayanya dengan merokok satu bungkus sehari? Dan sayangnya ada orang yang sudah kesepian dan perokok aktif. Itu adalah cara cepat mendekatkan diri ke ajal. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesepian? Apakah sendiri dan sebatang kara itu bisa disebut kesepian? Menurut Pak Farudin Faiz, sendiri adalah fakta dan kesepian itu rasa. Ada orang yang di tengah keramaian tapi dirinya merasa sepi. Dan ada orang yang bersemedi di tengah hutan namun dirinya merasa utuh. Jadi, sendiri dan kesepian adalah dua hal yang sangat berbeda. Lalu, dari mana rasa kesepian itu muncul? Berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya punya beberapa asumsi. Yang pertama, terlalu banyak ingin mengejar banyak hal dan lupa menikmati proses menuju ke sana. Sehingga saat tujuannya tidak tercapai, diri ini merasa gagal dan kosong. Di kondisi seperti ini, tubuh akan merespon bahwa dirinya adalah orang yang gagal dan tidak pantas untuk sebuah eksistensi sosial. Kondisi seperti ini adalah penentuan kita akan masuk ke kondisi kesepian atau bisa survive sekali lagi untuk membuktikan kita masih ada dan terus bergerak. Kalau kata Gus Baha, kunci hidup bahagia dan tentram adalah mengurangi banyak ketergantungan dalam hidup. Yang kedua, tidak mengenal diri sendiri. Memang mengenal diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Namun memahami respon diri terhadap situasi itu butuh kemauan aja. Supaya saat kita menghadapi sesuatu kita tidak kehilangan diri dan merasa kesepian. Yang ketiga, ketakutan dengan banyak hal, terutama dengan hubungan yang intim. Orang yang punya ketakutan dengan hubungan yang intim cenderung akan menutup diri. Fase ini bisa terjadi karena banyak hal. Ketakutan sakit hati, trauma yang tak kunjung sembuh, dan ya masih banyak lagi. Orang-orang di fase ini tidak mau terlihat lemah saat punya hubungan intim. Yang keempat, perubahan yang tiba-tiba. Biasanya dimulai saat seseorang mulai merantau, entah untuk pendidikan atau pekerjaan. Perubahan yang tiba-tiba memaksa kita untuk sendiri, dan jika gagal bergaul dengan sosial, hasilnya adalah kesepian yang didapat. Era modern seperti ini sangat mendukung kesepian. Dimulai dengan hadirnya televisi, membuat banyak informasi tersaji di dalam ruangan kita. Apalagi hari ini dengan kecanggihan smartphone, semua hal yang kita ingin tinggal pencet saja, semua selesai. Hal ini mengurangi kita untuk bertatap muka secara langsung dan lambat laun akan menghilangkan skill bersosial kita. Semua ini diperparah ketika kita tidak menyadari bahayanya dari sebuah ketergantungan terhadap smartphone. Hidup kita hanya sebatas layar kecil dan merasa terpenjara. Bahkan ada satu penelitian tentang kesepian bahwa penyakit ini sama bahayanya dengan orang merokok satu bungkus per hari. Lu udah kesepian dan perokok aktif, bukan lu gue juga sih anjing. Maka saya menyarankan untuk orang-orang kesepian termasuk saya untuk mencari cara agar tetap terhubung dengan orang lain. Dimulai dengan sesederhana menyapa dan berterima kasih kepada kasir Indomaret, mengajak ngobrol teman-teman lama yang jarang ketemu, hanya sekedar bertukar apa kabar hari ini. Mematikan HP di hari tertentu juga bermanfaat untuk merefresh otak kita dan mengurangi paparan layar. Ini adalah usaha-usaha yang harus terus kita lakukan untuk membunuh penyakit yang bernama kesepian. Dan jangan lupa untuk mencari diri sendiri ya. Thank you and see you on top.